Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab. Sederet cerita dan drama bermunculan dalam penerapan PPKM darurat ini. Dari razia hingga berujung penjara. Malam ini kita akan dengar cerita warga sebelum kita berdiskusi lebih jauh tentang apa yang sesungguhnya dilakukan dalam PPKM seminggu ke depan. Saya sudah terhubung lewat sambungan video. Ada Sofwan, Ahmad Sofwan, pedagang angkringan di Pamulang yang videonya viral saat dirazia beberapa waktu lalu. Dan juga Asep Lutfi. Kang Asep ini adalah pemilik kedai kopi yang memilih di penjara daripada membayar denda. Selamat malam Mas Ahmad, Kang Asep. Malam, Ya, Mbak. selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Saya mau ke Kang Asep dulu deh. Kang Asep di penjara 3 hari ya Kang karena melanggar PPKM. Ya, betul, Mbak. Bagaimana kondisi di penjara waktu itu? Kondisi di penjara sebenarnya sih ya sama. Saya ditempatkan awalnya pas di penjara itu saya mau ditempatkan dengan para napi yang lain, tapi terkait prokes kebetulan saya dikurung di sel untuk isolasi, tapi itu saya sendiri Mbak ditempatkannya. Dan memang ya yang namanya sel isolasi itu ya tidak layak lah untuk ditempati gitu. Jadi 3 hari di sana itu memang saya tahu Kang Asep memilih di penjara karena alternatifnya pilihannya bayar denda 5 juta dan Kang Asep memilih di penjara saja daripada keluar 5 juta, begitu ya Kang? Ya betul, karena saya memilih kurungan 3 hari itu karena bagi saya dendaan 5 juta itu sungguh besar Mbak. Saya nggak bisa bayar dendaan sebesar 5 juta karena pendapatan saya aja untuk waktu 3 hari tuh nggak bakal mungkin sampai segitu Mbak, apalagi di masa PPKM. Ini udah buka lagi kedai kopi Kang Asep? Alhamdulillah udah buka Mbak, tapi kita hanya melayani take away sama delivery order. Jadi tambah naik nggak Kang? Sejak viral kisah Kang Asep milih di kurungan. Ada hikmahnya nggak itu? Alhamdulillah kalau hikmahnya ada sih Mbak, cuman saya tuh naik penjualan pas dibantu sama anak-anak komunitas, dibantu penjualannya gitu dengan cara mereka live di sosial media yang tujuannya untuk membantu para pengusaha-pengusaha yang terkena dampak dari PPKM gitu. Seberapa drastis Kang bedanya kalau misalnya sebelum PPKM dan sekarang? Jadi bisa bawa uang pulang ke rumah berapa tuh Kang bedanya? Untuk di masa PPKM sih Mbak, kalau saya boleh jujur ya, saya aja di hari-hari Senin sampai Jumat ya, di weekday gitu, pendapatan saya tuh nggak tentu Mbak. Paling sehari paling banyak tuh cuma 10 cup, beda sama hari-hari biasa. Kalau sebelum masa PPKM, kalau sebelum masa PPKM saya bisa dapatlah kisaran 800 sampai 1 juta lebih lah bisa dapat. Untuk sekarang dapat 100-200 ribu juga udah lumayan sulit Mbak. Oke, jadi memang drastis begitu ya. Iya. Kan kita tahu kemarin Presiden Jokowi memutuskan untuk diperpanjang akan diberlakukan kalau ya Kang, tren angkanya turun terus. Ya, kalau menurut saya sih Mbak, kalau misalkan angkanya turunnya terus, dari kebijakan pemerintah setempat, bisalah diberi kelonggaran untuk pedagang-pedagang yang jualannya kayak di sisi jalan gitu, kayak saya kedai, bisalah untuk bisa makan di tempat gitu, tapi dengan kapasitas yang dikurangi dan prokes yang lebih ketat gitu Mbak. Seberapa bisa kira-kira tuh Kang, prakteknya di lapangan seberapa sulit sih menegakkan prokes? Ya lumayan sulit sih Mbak, karena belum semua orang bisa sadar ya terkait prokes. Ya kita juga berusaha semaksimal mungkin agar tetap mengingatkan kepada customer gitu, agar lebih memperhatikan prokesnya gitu.